Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Rumah kosong di ujung jalan. Beberapa minggu terakhir, setiap malam Jumat menjelang maghrib, warga kampung Robin sering melihat lampu rumah tua di ujung jalan menyala sendiri, lalu padam tak lama kemudian. Padahal rumah itu kosong. Sudah lebih dari 10 tahun tak ditinggali sejak pemilik terakhirnya pindah keluar kota. Cat dindingnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan semak liar tumbuh menutupi teras. Tapi tetap saja lampu terasnya menyala. Kadang-kadang bahkan terdengar bunyi kursi digeser dari dalam. Warga sering membahas ini di warung, tapi dengan nada setengah berbisik. Mungkin masih ada keluarganya yang datang malam-malam, atau mungkin rumah itu belum benar-benar ditinggalin. Robin dan Eko mulai penasaran, bukan karena tantangan, tapi karena mereka melihat sendiri sesuatu malam itu. Seseorang berdiri di depan rumah itu, menghadap ke pintu, diam. Tapi saat Robin menengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Eko menceritakan bahwa tiap sore Jumat ia melihat bunga melati yang segar tergeletak di depan pintu pagar. Tidak pernah ada orang yang terlihat menaruhnya. Dan anehnya, bunga itu selalu basah, padahal sore hari itu tidak hujan. Suatu malam Jumat, Robin dan Eko memutuskan menunggu dari kejauhan. Mereka duduk di belakang gerobak mie ayah Eko, menunggu sambil berpura-pura ngobrol. Tepat setelah azan maghrib, lampu rumah menyala, dan sesosok pria tua berjalan perlahan dari arah gang kecil di samping rumah. Ia membawa kantong plastik dan duduk sebentar di depan pagar. Tapi anehnya, saat orang lewat di dekatnya, pria itu tidak terlihat sama sekali. Hanya Robin dan Eko yang bisa melihatnya. Keesokan harinya, mereka mencoba mendekati rumah itu. Tidak masuk, hanya melihat-lihat dari pagar. Di sela semak-semak, mereka menemukan sebuah buku saku yang terjatuh, berisi catatan doa, tulisan tangan, dan di bagian belakangnya tertulis, "Ya Allah, jaga rumah ini hingga aku bisa kembali pulang." Tertanda K. Saat mereka menunjukkan buku itu ke Pak Modin, beliau hanya terdiam. Dulu rumah itu milik Pak Karim. Istrinya meninggal mendadak, dan sejak itu beliau tidak pernah tinggal di sana lagi. Tapi tiap malam Jumat memang selalu ada yang menaruh bunga. Kami pikir itu anaknya, tapi waktu dicek, anak-anaknya tinggal di luar Jawa, tak pernah datang. Kami juga heran, siapa yang masih menjaga rumah itu seperti ada penghuninya. Beberapa hari setelah malam Jumat itu, Eko menemukan amplop tua di depan pintu rumah Robin. Tidak ada yang mengantar dan tidak ada nama pengirim. Tapi nama yang tertulis sebagai
penerima jelas untuk Bapak Karim, rumah ujung jalan RT 3 RW 1. Isi surat itu hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang berbeda dari buku saku kemarin. Tulisan itu pendek dan agak bergetar. Terima kasih sudah menemani saya pulang. Rumah ini tak sepi lagi. Saya sudah tenang. Mereka langsung membawa surat itu ke Pak RT. Pak RT membaca pelan, lalu menjatuhkan surat itu ke pangkuannya. Kalian tahu apa yang aneh dari ini, katanya. 3 tahun lalu, anak Pak Karim pernah cerita. Ayahnya dulu pernah menulis surat kepada rumahnya sendiri. Tapi surat itu tak pernah dikirim karena ia wafat mendadak. Tulisan ini adalah tulisan Pak Karim sendiri. Jadi, apakah surat itu baru dikirim sekarang? Atau baru sampai setelah ada yang mau membaca? Malam Jumat berikutnya, Robin membaca Al-Fatihah dari jarak jauh menghadap rumah itu. Lampu menyala sekali lagi malam itu, dan untuk pertama kalinya tidak padam hingga pagi. Catatan Robin, rumah itu tak kosong. Ia hanya tak terlihat oleh mereka yang terburu-buru pulang. Tapi bagi kami, ia menyimpan doa, janji, dan seseorang yang belum selesai berpamitan. Mungkin bukan kita yang menemukan misteri rumah itu. Mungkin rumah itu yang sedang mencari seseorang untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.